Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Menjadi orang yang murah hati. Kita semua tahu ingin menjadi orang yang murah hati, namun apa itu murah hati? Murah hati adalah sikap Allah kepada kita manusia. Ia penuh kasih sayang dan memelihara hidup kita sebagaimana diungkapkan oleh pemazmur. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Murah hati seperti Bapa. Murah hati tampak jelas dari sikap memberi tanpa pamrih demi kebaikan yang menerima. Inilah sikap Bapa kepada kita. Manusia tidak akan pernah mampu mengerti arti kemurahan hati jika tidak pernah mengalami kemurahan hati Bapa. Syarat pertama untuk menjadi orang yang murah hati bukan berangkat dari usaha kita, melainkan berawal dari keterbukaan hati untuk menerima kemurahan hati Bapa. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati, kata Yesus. Injil Lukas 6 ayat 36. Semakin kita terbuka akan kemurahan hati Bapa, akan semakin mudah bagi kita untuk memahami apa itu menjadi murah hati. Seorang anak belajar lebih cepat dengan melihat apa yang dilakukan ayahnya. Anak belajar lebih cepat dengan melihat apa yang dilakukan ayahnya, demikian pun kita. Kita akan mengerti dengan baik kemurahan hati ketika kita pelan-pelan membuka hati untuk menerima pengalaman berjumpa dengan Bapa yang murah hati. Bapa telah bermurah hati terlebih dahulu kepada kita dengan melimpahkan kasih-Nya yang besar, menghidupkan kita bersama Kristus meskipun kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Surat kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 4. Teladan kemurahan hati Bapa ini menjadi dasar bagi kita untuk juga bermurah hati kepada sesama. Murah hati sebagai rahmat. Sikap murah hati pertama-tama adalah rahmat. Karena itu perlu dimohonkan dari Tuhan sendiri. Ini berarti kita diminta untuk membuka diri terhadap bimbingan Tuhan. Menjadi seperti Bapa yang murah hati bukanlah usaha manusiawi semata. Sungguh menjadi mustahil untuk melakukan sesuatu yang ilahi tanpa rahmat Tuhan sendiri. Kita perlu memohon rahmat istimewa untuk menjadi murah hati, hanya Roh yang darinya kita hidup dapat membuat sikap Tuhan menjadi sikap kita. Katekismus Gereja Katolik nomor 2842. Karena sesungguhnya bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 20. Kita hidup dan ada. Rasul Paulus mengingatkan umat untuk percaya akan rahmat Tuhan yang akan mampukan mereka untuk melakukan banyak hal baik. Ia berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dengan segala sesuatu. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 8. Lebih lanjut, Rasul Paulus menegaskan, kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 11. Karena kemurahan hati adalah suatu rahmat, kita diminta untuk selalu bekerja sama dengan Allah. Kemurahan hati yang kita berikan kepada sesama kita adalah rahmat Tuhan. Tanpa rahmat Tuhan, bermurah hati akan menjadi beban hidup kita. Orang yang berusaha sedikit akan menuai sedikit. Tetapi orang yang berusaha banyak akan menuai banyak juga. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 6. Karena itu rahmat untuk menjadi murah hati akan diberikan kepada mereka yang berjuang untuk menjadi murah hati. Suatu cara menjadi bahagia. Murah hati menuntun kita pada kebahagiaan. Janda yang memberikan 2 peser ke kotak persembahan barangkali adalah orang yang paling bahagia saat itu. Injil Markus 12 ayat 42. Dia telah memberikan segalanya kepada Tuhan.
hatinya utuh, kasihnya penuh. Janda itu diperkaya dengan kebahagiaan karena telah mempersembahkan segalanya dengan murah hati. Tepatlah perkataan Yesus, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Injil Matius bab 5 ayat 7. Tuhan melimpahkan kemurahannya kepada orang yang murah hati karena hati mereka terbuka akan kebaikan Tuhan sendiri. Mereka tidak menyimpan kebaikan itu untuk diri mereka sendiri, tetapi siap berbagi dengan sesama mereka. Melalui sikap saling berbagi, kita memperoleh kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahagia seperti seorang ibu yang telah mengorbankan waktunya dengan murah hati untuk anak-anaknya. Maka ketika hati menjadi gelisah dan kurang bahagia, tanyakanlah pada diri kita masing-masing, sudahkah aku bermurah hati kepada sesamaku? Marilah kita murah hati. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.